Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembicaraan luar biasa, ada banyak pertanyaan luar biasa ya. Kenapa kok saya selalu ketemu calon-calon yang begitu-begitu lagi. Saya kok selalu dapat hal-hal yang seperti itu lagi, apapun itu ya dalam hidup ya. Kok kenapa mengulang pola gitu? Nah, selama kita tidak bisa mengambil pelajaran dari apapun yang kita terima dalam hidup, hidup akan terus-menerus memberikan hal-hal yang sama. Ini kunci ya. Karena apa? Segala sesuatu itu kembali kepada kitanya. Nah, seperti seorang guru itu akan memberikan ujian kepada anak didik sampai dia betul-betul bisa lulus. Maka dia akan naik stepnya, akan naik tingkatnya. Hidup pun sama. Maka kalau kita tidak mau mengulang pola apapun dalam hidup, misalkan kenapa ketemu orang yang toksik, ketemu lagi, beda orang tapi sama ya. Kenapa ketemu calon suami kok yang begitu lagi, beda orang tapi polanya sama, modelnya sama. Terus ujian-ujian kayak misalkan pengen hamil, kok ya meskipun apapun itu ya, kunci lagi nih dalam hidup bahwa apapun itu atas izin Allah semata itu pasti, tetapi Allah pun melihat bagaimana usaha manusia gitu ya. Dan ini tidak akan lewat dari hal seperti itu. Ingat, dan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dia usahakannya. An-Nazm 39. Ayo kita bahas bagaimana sih hidup ini memberi pelajaran gitu loh. Nah, ingat video saya yang paling awal tentang energi. Di dalam Islam pun ternyata Allah menciptakan energi, nampak atau tidak nampak. Yang nampak kita ulas lagi ya biar kita nyambung. Yang nampak itu seperti energi matahari, energi air, udara dan sebagainya. Yang tidak nampak adalah energi dari Allah itu sendiri. Apa? Hal-hal yang sifatnya biidznillah ya, hal-hal yang sifatnya qadarullah, hal-hal yang sifatnya memberi kekuatan yang tidak bisa kita lihat tetapi kita merasakannya. Itu Allah, energinya dari Allah, dan masih banyak lagi yang dari Allah. Nah, sekarang kita kembali kepada soal pola tadi ya. Pola bagaimana kok ketemu itu lagi, kok begini lagi, kok begitu lagi, termasuk bagaimana mencari rizki, termasuk bagaimana pengen punya suami, termasuk bagaimana pengen punya anak dan sebagainya. Kuncinya di mana nih? Selama ingat lagi sekali lagi bahwa seorang guru itu pun sama ya, akan memberi ujian sampai betul-betul si murid ini paham dan bisa menyelesaikan satu kasus dalam soal tersebut sehingga dia bisa naik tingkat, naik level. Nah, manusia pun sama, hidup itu sama, semesta itu sama memberikan kepada manusia ya. Selama kita ini polanya sama, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak itu kita berpikir, kita berbuat, kita bertindak, kita menghadapi dengan gaya yang sama, pola yang sama, pola pikir yang sama, pasti kita akan dapat hal-hal yang sama dalam hidup. Akan seperti itu terus. Nah, sampai di mana kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan ibroh atau mendapatkan pelajaran dalam hidup ini, bahwa ketika kita berhadapan dengan seseorang yang sifatnya begini begitu secara negatif, kita harus apa? Satu, misalkan saya memaafkan dia, atau saya menjauh dari dia, atau saya tidak harus seperti dia. Nah,
langkah ini membuat vibrasi kita, membuat energi kita, membuat jejaring kita tuh lebih baik, sehingga kelak kemudian hidup akan memberikan hal yang berbeda. Karena apa? Level kita sudah berbeda. Hidup tuh hanya akan seperti itu saja. Contoh, kenapa kok saya sudah program hamil nih kok nggak bisa-bisa? Selama cara pandang kita tentang bagaimana hamil itu masih sama, pola makan kita selama kita pengen hamil itu sama, pola pikir kita selama pengen hamil itu sama, ya, segala sesuatunya masih sama seperti yang sebelumnya, tidak dirubah menjadi misalkan saya ingin seorang anak, kalau Allah memberi alhamdulillah, tidak pun saya akan alhamdulillah. Segala sesuatunya mengalir sesuai kehendak Allah, bismillah, insya Allah akan berbeda. Begitupun dengan yang lain, rizki dan sebagainya sama. Selama kita mencari nafkah itu don't berpikir bahwa aku mau kaya, aku mau begini, ini maaf ya, ini bukan bicara masalah motivasi, ini masalah kita membuat jaringan energi, vibes, dan menarik energi yang baik. Ini harus punya kunci memang. Jadi segala sesuatu seperti contoh, kita nggak usah segan memberi doa kepada orang kaya sekalipun. Oh, rumahnya baru, semoga berkah rumahnya. Itu lakukan seperti itu baik sekali. Tidak harus. Nah, kalau kita dibaliknya dengan cara misalkan, si Anu kok rumahnya bagus, itu akan menjadi buruk sekali energinya untuk kita, dan kita tidak akan menarik energi-energi yang positif. Yang ada kita mendapatkan hal-hal yang negatif. Coba deh. Maka intinya energi atau vibes atau menarik tadi ya, membuat jaringan frekuensi tadi gitu ya, yang positif-positif tadi, sebenarnya kuncinya adalah di segala sesuatunya positif ya, di pikiran, di hati ya. Rubah pola sebelumnya menjadi lebih positif untuk segala apapun. Ingat satu hal, bahwa ternyata manusia bisa itu karena Allah, belum bisa itu juga karena izin Allah belum ada. Artinya apa? Zero to zero, tidak akan pernah menjadi zero to be hero, nggak ada kalau menurut saya ya. Jadi kalau saya selalu berpikir bahwa saya bisa karena Allah, saya nggak bisa memang Allah nggak kasih izin, itu lebih enak dalam hidup, dan saya akan membangun frekuensi yang lebih positif, dan hidup itu tenang, nyaman, nggak ada pikiran-pikiran negatif yang sebagainya. Maka kita tidak heran ya kalau kita lihat banyaklah di Indonesia ini yang menjadi, kalau saya selalu berpikir soal Iwan Fals. Iwan Fals itu dengan kesederhanaannya dari dulu sampai sekarang ada gitu, eksis, dengan segala kesederhanaannya yang membaur ya di luar sana. Kenapa kok harus seorang Iwan Fals? Coba kita lihat Iwan Fals, itu frekuensinya, vibesnya ya, energinya itu masya Allah ya. Semoga beliau lebih tawadu, lebih baik lagi ya dalam beriman Islam, amin ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Maka jangankan Iwan Fals, kita pun bisa, semua bisa dalam hal apapun, soal rizki, soal jodoh, soal bayi ya, soal apapun. Coba rubah polanya, cara berpikir kita, cara pandang kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Insya Allah dimudahkan Allah, segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Ini mudah-mudahan manfaat, karena memang saya sehari-hari bicara ini dengan pasien-pasien juga sehari-hari seperti ini. Maka saya kok peduli sekali, kasihan sekali. Ada yang sudah sampai saya sudah umur segini, saya begini, saya sudah deh ya. Putus asa itu tidak boleh dalam Islam ya. Allah melihat segala sesuatunya itu sebetulnya sederhana. Allah itu melihat isi kepala dan isi hati, itu yang paling luar biasa ya. Maka mau kita mengatakan Allah juga tahu. Maka ayo kita betulkan isi kepala kita betulkan hati kita, maka 0 jadi 0, semuanya 0. Okay? Thank you for watching this video. For next, inshallah meet me again with another video. So bye bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.